MSAG. Saya merupakan salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Saat ini saya sedang melakukan praktek pengalaman lapangan di SMA Negeri Welaus. Tepatnya berada di Kecamatan Kobalima, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik sahabat guru Indonesia, selamat menyaksikan tampilan saya berikut ini. Berdiri siap. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Coba berdiri dulu. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang ajaran sosial gereja, maka kita awali dengan doa. Jadi doa pembuka Ibu, lalu doa penutupnya Ibu minta salah satu di antara kalian untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Jadi marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, syukur dan ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, jadi topik dari materi kita pada hari ini masih tentang gereja dan dunia, dan dengan subtopiknya itu adalah ajaran sosial gereja. Nah, jadi model pembelajaran yang dipakai pada hari ini adalah PJBL. Nah, PJBL itu adalah Project Based Learning. Nah, Project Based Learning terdiri dari 6 fase atau 6 tahap yang harus kita lalui. Nah, tahap yang pertama itu adalah penentuan pertanyaan mendasar. Tahap yang ke-6 mengevaluasi. Nah, dari 6 tahap ini, yang pertama kita harus menentukan pertanyaan mendasar. Jadi kira-kira pertanyaan mendasarnya itu nanti seperti apa? Apa yang nanti kita membuat nanti. Jadi seperti itu. Nah, lalu mengapa kita harus mempelajari ajaran sosial gereja? Kenapa kita harus mempelajari ajaran sosial gereja? Nah, kita mempelajari ajaran sosial gereja supaya kita mampu menemukan ajaran sosial gereja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, supaya kita mampu melaksanakan ajaran sosial gereja dalam hidup sehari-hari di tengah masyarakat. Dan yang ketiga, supaya kita mampu untuk mengaitkan perikop Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Jadi itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, karena tadi model pembelajaran kita yang pertama itu adalah kita harus menentukan pertanyaan yang mendasar. Oleh karena itu, dari 6 fase ini yang kita lalui, jadi kita akan menggali sebuah permasalahan. Jadi masalah yang berhubungan dengan ajaran sosial gereja. Nah, masalah yang berhubungan dengan ajaran sosial gereja yang akan kita bahas pada hari ini adalah pemberian sanksi kepada siswa secara tidak adil. Oke. Baik, sekarang coba semua perhatikan dulu ke layar. Di sini ada 3 gambar. Ya, anak-anak coba perhatikan. Di sini ada 3 gambar. Oke. Gambar yang pertama itu apa, Yandi? Upah yang tidak adil pada kaum buruh. Upah yang tidak adil diberikan kepada kaum buruh. Luar biasa, kita berikan tepuk hebat. Saya hebat, kamu hebat,
ya. Ketika ada masalah ketidakadilan, kita harus memberikan sanksi itu harus secara merata atau secara adil. Nah, itu maksudnya. Oke, baik. Sekarang silakan bergabung di dalam kelompok. Coba dengar ibu dulu ya. Oke. Baik, coba semua dengar ibu supaya sebentar kalian kerja tidak boleh salah ya. Nah, dengan sedikit penjelasan ibu menyangkut kedisiplinannya dengan ajaran sosial gereja. Oke. Baik. Jadi disiplin itu adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. Disiplin juga adalah salah satu ajaran gereja yang harus kita terapkan baik di lingkungan sekolah atau maupun di lingkungan di mana saja kita berada. Baik anak-anak, sekarang coba semua perhatian di sini karena itu akan memutar sebuah video supaya kalian bisa mengamati. Sudah nonton tadi videonya? Oke, baik anak-anak. Setelah kalian menonton video tadi, ada beberapa pertanyaan yang perlu dikerjakan bersama. Jadi ada 4 pertanyaan. Jadi tiap-tiap kelompok wajib untuk mengerjakannya. Oke, baik anak-anak, silakan bekerja dalam kelompok. Jadi silakan Oke, baik anak-anak, waktu untuk bekerja sisa 5 menit ya. Ya, Ibu. Oke. Baik anak-anak, semua sudah selesai kan? Sudah. Oke. Yang mau tampil lebih dahulu kelompok mana? Kami, Bu. Oke, silakan kelompok 1. Gimana? Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilakan. Pertanyaan nomor 1, apa yang melatar belakangi kesalahan tersebut? Yang melatar belakangi kesalahan tersebut adalah keterlambatan siswa masuk sekolah. Bukan berarti tanpa sebab sebagai macam alasan seperti siswa yang rumahnya jauh dari sekolah. Sekian jawaban dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kawan-kawan? Ada. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya, mengapa guru memberikan sanksi terhadap siswa? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 mengenai mengapa guru memberikan sanksi terhadap siswa karena siswa tidak teladan dan sering datang sekolah terlambat. Oke, baik, luar biasa. Kita beri tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya, terima kasih juga. Silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak, setelah memaparkan hasil diskusinya, dari jawaban dari ketiga kelompok ini memang luar
dari ketiga pertanyaan tadi yang sudah dijawab oleh kelompok masing-masing. Nah, tadi yang pertama itu apa yang melatar belakangi masalah tersebut? Nah, yang melatar belakangi masalah tadi, masalah yang datang terlambat, lalu guru memberikan sanksi, ada sanksi yang berat dan juga ada sanksi yang ringan. Nah, yang melatar belakangi masalah ini adalah yang pertama karena siswa tidak taat pada aturan. Seperti ini. Baik, jadi setelah mendengarkan kesimpulan dari Ibu tentang hasil diskusi kalian tadi, maka sekarang silakan buka kitab suci dan Ibu minta supaya satu orang maju ke sini untuk membacakan kitab suci kepada pembaca. Silakan maju. Duduk yang sopan dan yang lain bisa melihat kitab sucinya, buka dan baca. Baca dalam hati. Jadi di sini dia yang baca di sini seperti kita yang lain dengar sambil membaca di dalam hati ya. Oke, silakan. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Perempuan yang berzina. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Baik anak-anak, setelah mendengarkan bacaan tadi tentang perempuan yang berzina, nah tadi ada satu ayat yang Ibu mau tegaskan di sini. Itu ada pada ayat 6 yang bunyinya seperti ini. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Dan ayat yang ke-7 juga demikian. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, maksud dari ayat ini mau menegaskan kepada kita bahwa setiap manusia tidak pernah sempurna. Ya kan? Ya. Manusia itu tidak sempurna. Tidak ada manusia yang dia tidak memiliki dosa. Semua manusia memiliki dosa. Karena manusia bukan malaikat kan? Maka perempuan yang berzina ini Yesus masih memberikan pengampunan kepada dia. Baik, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Yang mau bertanya silakan. Pas? Oke, kalau tidak ada. Kalau tidak ada, maka sekarang kita akan menguji kamu punya hasil diskusi tadi. Ya? Dengan menampilkan drama yang sudah kita sepakati. Sampai di sini, apakah ada yang perlu ditanya? Baik. Permisi Bu. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Silakan masuk. Kenapa jam segini baru datang? Kalian tahu ini sudah jam berapa? Jam 7.30 Ibu. Ya ini kan kalian terlambat. Oke Ibu. Karena kalian terlambat, ibu akan memberi sanksi kepada kalian. Kalian berdua angkat kaki satu, dia ke kalian, dan kalian berdua berlutut. Tidak adil. Kenapa tidak adil? Kan kalian terlambat, jadi harus berlutut. Berlutut. Ibu tidak bisa Ibu. Kenapa tidak bisa? Kan kalian sudah terlambat, tidak ikuti aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Karena kita semua
dimaksud di tangguhan Ibu. Ya, memang begitu, tapi kan kalian lambat. Kalau tidak mau ikuti aturan jam kelas ini, kalian keluar saja. Keluar saja kalau tidak mau ikuti aturan dalam kelas ini. Ibu bagaimana dengan orang tua kami kalau kami pulang masih sedih? Ya, kenapa kalian berlambat kalau maunya begitu? Itu kan kalian namanya sisihkan waktu. Dan kalian merugikan orang tua kalian. Kami datang terlambat karena ada halangan sedikit. Halangannya apa? Kan ini sudah jam berapa, ini waktunya untuk pelajaran, bukan perundangan sekolah. Dari halangannya besar Ibu, panti Ibu. Baik anak-anak, coba sama perhatian dulu ke sini. Tadi ada satu fenomena baru, satu masalah baru yang ditampilkan oleh teman-teman kalian, yaitu mereka memainkan sebuah drama, dan dramanya ini luar biasa. Tampilan mereka bagus. Jadi drama mereka itu tentang siswa yang datang sekolah terlambat. Nah, bagaimana kita bisa melihat hal itu, belajar dari hal itu? Jadi yang kita mau terapkan di sini adalah kita harus menerapkan kedisiplinan yang tinggi. Jangan meniru beberapa peran tadi yang datang terlambat. Itu artinya mereka melanggar aturan yang ada di lingkungan sekolah. Karena kita berbicara tentang disiplin, maka disiplin itu adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. Nah, dan disiplin adalah sikap menaati peraturan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Jadi kita harus menaati aturan yang ada. Oke? Baik, jadi seperti itu ya. Oke. Maka sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita saling merefleksi satu sama lain. Jadi Ibu akan membagikan lembar refleksi kepada kalian ya. Oke, baik. Dari waktunya sudah pas 5 menit. Silakan bawa lembar refleksi ya. Silakan mengumpulkan diri. Oke, baik. Jadi karena sudah selesai waktunya, maka sebelum kita mengakhiri pelajaran kita atau pertemuan kita pada hari ini, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Mungkin dari awal ada yang mengerti kah atau tidak mengerti. Yang tidak mengertinya di mana, silakan bertanya. Kurang pahamnya di mana? Pas? Oke, baik anak-anak. Jadi pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa minggu depannya. Sebelum kita pulang, semua berdiri supaya kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Gita. Gita, silakan maju. Pimpin kita doa untuk kita pulang ya. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami sampaikan